Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Muhammad Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Runi yang saya hormati, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang bertema unsur serapan dan penulisan kata. Pengertian unsur serapan dan penulisan kata. Unsur serapan adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing atau daerah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ini bisa berasal dari banyak bahasa seperti bahasa Sanskerta dan Arab, pengaruh agama dan budaya, bahasa Belanda, Portugis dan Inggris, pengaruh kolonial dan globalisasi, bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Minangkabau dan lain-lain. Penulisan kata adalah cara menuliskan kata sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia, terutama yang diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUED). Dengan kata lain, penulisan kata mencakup aturan bagaimana sebuah kata ditulis secara benar, baik dalam bentuk tunggal, gabungan maupun ketika mendapat imbuhan. Aspek-aspek dalam penulisan kata. Penulisan kata diatur dalam beberapa aspek penting berikut. 1. Penulisan kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan tanpa tanda, hubung atau spasi. 2. Penulisan kata turunan. Kata turunan terbentuk dari kata dasar yang mendapat imbuhan awalan, sisipan, akhiran. 3. Penulisan kata ulang. Kata ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung kurang. 4. Penulisan gabungan kata majemuk. Gabungan kata ditulis terpisah kecuali bila sudah dianggap sebagai satu kesatuan makna, idiom atau istilah tetap. 5. Penulisan kata depan di, ke, dari. Kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jangan keliru dengan imbuhan di atau ke yang menyatu dengan kata kerja. 6. Penulisan partikel pun, per, lah, ka, ta. Partikel la, ka, ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah kecuali dalam bentuk yang sudah lazim menjadi satu kata. Tingkatan penyerapan unsur serapan. Ada 2 tingkat utama dalam penyerapan kata ke dalam bahasa Indonesia. Belum sepenuhnya diserap, kata masih mempertahankan bentuk aslinya, belum disesuaikan dengan ejaan Indonesia. Biasanya digunakan dalam konteks ilmiah, teknis atau internasional. Contoh asal bahasa Inggris, bentuk asli komputer, catatan belum disesuaikan. Asal bahasa Arab, akidah masih bentuk Arab. Asal bahasa Belanda, fikir, catatan belum diserap sepenuhnya. Sudah sepenuhnya diserap, kata sudah disesuaikan dengan ejaan dan kaidah bahasa Indonesia. Bentuk dan pengucapannya mungkin berubah agar lebih sesuai dengan lidah Indonesia. Contoh asal bahasa Inggris, television, bentuk serapan televisi, bentuk arti alat penampil gambar dan suara mutu. Contoh asal bahasa Belanda, kwalilet, bentuk serapan kualitas, bentuk asli suara mutu. Contoh asal bahasa Arab, ilm, bentuk serapan ilmu, bentuk arti pengetahuan. Contoh asal bahasa Portugis, bentuk asli mesa, bentuk serapan meja, bentuk arti garabot untuk menulis makan. Kaidah penulisan unsur serapan. Badan bahasa menetapkan beberapa pedoman penyesuaian ejaan untuk kata serapan, terutama dari bahasa asing seperti Inggris, Belanda. Berikut adalah pola umum perubahan hurufnya. Asal asing C di depan I menjadi
menjadi Indonesia S, contoh Kenter Sentral. Asal asing CH menjadi K, contoh school, sekolah. Asal asing PH menjadi F, contoh filosofi. Asal asing UI menjadi Indonesia K, contoh teori kurang. Asal asing LH menjadi Indonesia L, teori. Asal asing X menjadi Indonesia KS, contoh teks. Y awal kata OU menjadi Indonesia U, contoh grup menjadi grup. Asal asing EE menjadi Indonesia U menjadi Indonesia U, grup. Asal asing AE menjadi E, contoh aerobik. Tujuan penyerapan. Mengapa bahasa Indonesia menyerap unsur asing? 1. Kebutuhan kosakata baru, misalnya istilah teknologi dan sains, memperkaya bahasa Indonesia, memudahkan komunikasi internasional, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kesimpulan, unsur serapan aspek penjelasan singkat. Unsur serapan kata dari bahasa lain yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Tingkat serapan belum diserap penuh, sudah diserap penuh. Penyesuaian ejaan mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia. Tujuan menambah kosakata dan memudahkan komunikasi. Penulis kata, aspek penjelasan singkat, pengertian, cara menuliskan kata sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Tujuan agar tulisan buku seragam dan mudah dipahami, meliputi kata dasar, turunan, ulang, majemuk, kata depan, partikel dan kata serapan. Acuan utama PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.